Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang tentunya itu menggetarkan jiwa kita. Ya, baik, hari ini Ustadz akan membahas tentang rukun iman yang akan disampaikan oleh Ustadz sebagai bentuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ada 6, dengan 6 hal penting yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Rukun iman ada. Pengertian rukun iman. Rukun iman menurut bahasa itu adalah pilar atau tiang yang menegakkan sesuatu. Sedangkan iman artinya percaya dan membenarkan di dalam hati, mengakui dengan lisan serta melakukan dengan perbuatan. Maka dari itu, rukun iman ialah pilar-pilar yang menjaga lisan seseorang muslim, keimanan muslim. Rukun iman yang pertama, ya, kita tahu semuanya rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Menyembah Allah saja, ya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Itu termasuk rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia dan memiliki tugas tertentu yang diberikan olehnya. Berikut 10 malaikat yang patut kita imani. Di antaranya biasanya saya memberikan pengertiannya berupa dengan lagu. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya dikubur, Raqib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga surga. Itu kurang lebih untuk menghafal 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Kemudian rukun iman ketiga, iman kepada kitab. Mungkin yang kita ketahui ada Al-Quran saja, tapi kitab yang diberikan oleh Allah SWT itu ada 4. Salah satunya ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kitab Al-Quran inilah yang nantinya menyempurnakan semua dalam bentuk kitab itu menjadi Al-Quran. Rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah atau Rasul Allah. Meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Di atas Rasul-Rasul ini masih ada lagi Rasul Ulul Azmi yang tentunya luar biasa pengorbanan, kesabarannya, dan kemudian uletnya kepada umatnya itu luar biasa. Di antaranya Rasul Ulul Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Rukun iman kelima, iman kepada hari akhir yang biasa kita sebut sebagai hari kiamat gitu. Meyakini bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi, semuanya tidak abadi. Semuanya akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala.
Percaya akan adanya kehidupan setelah mati, hari kiamat, ya. Kemudian kiamat pun itu dibagi menjadi dua. Di antaranya ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil, seperti berkembangnya kemaksiatan, bencana, itu termasuk kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro itu kiamat besar, ya. Kita tahu sendiri kiamat besar atau bisa disebut dengan hampir puncaknya kiamat itu. Rukun iman ke-6. Rukun iman ke-6 di antaranya ada iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ini adalah takdir, ya. Takdir yang qada dan qadar itu sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir, ada takdir mu'allaq dan takdir mubram yang dapat dipengaruhi oleh usaha, doa dan perbuatan manusia. Misal, keberhasilan dalam suatu hal bisa dipengaruhi oleh kerja keras dan doa yang tulus. Ya, bisa diubah itu berarti, ya. Kemudian ada takdir mubram, ada ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi. Nah, tidak dapat diubah oleh usaha manusia pun sekalipun itu tidak akan bisa mengubah takdir mubram. Contoh kematian, ya. Kemudian nasib yang sudah ditentukan oleh Allah, kematian. Mengapa rukun iman penting? Ya, ini sudah jelas, ya. Apalagi kita seorang muslim. Rukun iman penting itu karena mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan ketaatan. Rukun iman pun sangat penting dalam agama Islam karena ia merupakan pokok ajaran yang membentuk dasar keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala ketentuannya. Bagaimana mengamalkan rukun iman untuk kehidupan sehari-hari? Oke. Untuk kehidupan sehari-hari ini kita banyak sekali, ya, untuk mengamalkan rukun iman ataupun rukun Islam sendiri. Di antaranya membantu orang tua, memperkuat iman, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rukun iman itu memerlukan tindakan yang nyata dalam kehidupan seseorang. Contoh, kita mengimani Allah dengan cara apa? Tadabbur alam. Dengan cara apa? Kita baca Al-Quran. Dengan cara apa? Tunduk dan patuh kepada orang tua pun itu salah satu dengan rukun iman. Kesimpulan dan penutup. Rukun iman adalah 6 hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah memahami dan mengamalkan rukun iman yang akan membuat kita menjadi muslim yang baik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.